semuanya, perkenalkan saya Angela. Dalam video ini saya akan menjelaskan konsep inovasi dan urgensi inovasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu inovasi. Inovasi atau innovation adalah sering diartikan sebagai pembaruan, penemuan, dan ada yang mengaitkan dengan modernisasi. Perubahan dan inovasi, keduanya itu sama-sama memiliki unsur yang baru atau lain dari sebelumnya. Inovasi berbeda dari perubahan karena dalam inovasi, dalam unsur kesengajaan pembaruan, misalnya dalam pembaruan kebijakan pendidikan yang mengandung unsur kesengajaan. Inovasi atau innovation adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, baik itu berupa hasil, discovery, maupun invensi. Tujuan diadakan inovasi adalah untuk memecahkan suatu masalah. Dengan demikian dapat diartikan inovasi itu bersifat subjektif dan spesifik. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara inovasi, invensi, dan discovery. Innovation atau inovasi adalah suatu barang, kejadian, ide, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil discovery maupun invensi. Tujuan diadakan inovasi adalah untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan inovasi bersifat subjektif dan spesifik. Selanjutnya, invention atau invensi merupakan suatu penemuan yang benar-benar baru, dalam arti hasil kreasi manusia. Sesuatu hal yang ditemui itu benar-benar belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru, seperti contohnya penemuan teori belajar, strategi belajar, teori pendidikan, dan lain sebagainya. Proses ini muncul berdasarkan kreativitas atau hasil pengamatan serta pengalaman dari hal-hal yang sudah ada dan wujud yang ditemukan benar-benar atau asli. Selanjutnya ada discovery. Discovery itu mempunyai makna penemuan sesuatu yang sebenarnya itu sudah ada sebelumnya tetapi belum diketahui. Menurut Anna 1989, beliau memberikan penjelasan secara harfiah. To discover berarti membuka tutup. Artinya sebelum dibuka tutupnya sesuatu yang ada di dalamnya belum diketahui orang. Proses mental di mana individu mengasimilasi konsep dan prinsip-prinsip. Dengan perkataan lain, discovery terjadi apabila ada individu terlibat dan menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat urgensi atau inovasi. Yang pertama, konsumen. Inovasi memiliki arti semakin meningkatnya kualitas hidup, mendapatkan nilai produk yang lebih baik. Yang kedua, bisnis. Inovasi berarti kemajuan dalam pertumbuhan yang akan memicu peningkatan profit. Hal ini terbukti untuk perusahaan yang sampai saat ini mampu mendapatkan profit terus-menerus. Yang ketiga, karyawan. Inovasi memiliki arti sebagai pekerjaan yang baru dan menarik, keahlian yang semakin baik, dan tentu saja gaji yang makin tinggi pula. Selanjutnya, perekonomian. Inovasi adalah kunci bagi produktivitas yang lebih tinggi yang bisa mengarah kepada peningkatan kesejahteraan bagi semua warga. Hal ini bisa benar ketika tidak ada lagi kemiskinan struktural. Yang kelima, lingkungan. Inovasi dalam banyak hal telah memungkinkan manusia untuk hidup dalam lingkungan yang lebih sehat. Penciptaan biofuel bisa dijadikan contoh. Selanjutnya ada urgensi inovasi pendidikan. Implementasi inovasi pendidikan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan dari berbagai sumber komponen pendidikan, seperti ketenaga pendidikan, sarana dan prasarana, dan sistem dan konsep pelaksanaan kegiatan pendidikan. Artinya, keseluruhan sistem yang terkait dengan pendidikan perlu untuk ditingkatkan agar semua tujuan yang direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Kompleksnya permasalahan pendidikan yang dialami oleh pola pelaksanaan pendidikan di negeri ini menuntut kita untuk merespon
untuk melakukan sesuatu kegiatan tindakan preventif, persuasif, dan inovatif. Walaupun sesuatu yang baru belum tentu baik, artinya adanya inovasi belum tentu inovatif, kreatif, apalagi relevansinya dengan situasi dan kondisi sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi pendidikan dilakukan sebagai suatu problem solving dari berbagai macam problematika pendidikan yang dihadapi. Secara sederhana, masalah pendidikan yang harus menuntut suatu inovasi. Dari kelompok problematika pendidikan tersebut, maka langkah yang cukup sederhana untuk melakukan suatu inovasi pendidikan adalah yang pertama melakukan pemerataan pelayanan pendidikan, melakukan peningkatan mutu pendidikan, melakukan inovasi untuk lebih menyerasikan kegiatan belajar dengan tujuan pendidikan, berusaha untuk lebih efisiensi pendidikan, baik dari sisi ekonomi, waktu, dan lain sebagainya, menyempurnakan sistem informasi pendidikan, menumbuhkan masyarakat yang gemar belajar, tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna, dan mudah dipahami, dan yang terakhir, meluasnya kesempatan kerja. Inovasi-inovasi pendidikan tersebut dapat berfungsi sebagai arah baru dalam dunia kependidikan yang berfungsi sebagai alternatif untuk memecahkan masalah pendidikan yang belum dapat diatasi dengan cara konvensional secara tuntas. Secara lebih rinci tentang maksud-maksud diadakannya inovasi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembaruan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah pendidikan. Majunya bidang teknologi dan komunikasi sekarang ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan di bidang lain, termasuk di dunia pendidikan. Tugas inovator pendidikan yang terutama adalah memecahkan masalah yang ada di dalam dunia pendidikan, baik dengan cara konvensional dan maupun dengan cara yang inovatif. Inovasi atau pembaruan pendidikan juga berupa suatu tanggapan baru terhadap masalah kependidikannya, ya nyata yang dihadapi. Titik pangkal pembaruan pendidikan adalah masalah pendidikan yang aktual yang secara sistematis akan dipecahkan dengan cara inovatif. Yang kedua, inovasi pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Inovasi pendidikan dilakukan dalam upaya problem solving yang dihadapi dunia pendidikan yang selalu dinamis dan berkembang. Adapun sifat pendekatan yang perlu dilakukan untuk pemecahan masalah pendidikan yang kompleks dan berkembang itu harus berorientasi kepada hal-hal yang efektif dan murah, serta peka terhadap timbulnya masalah baru di dalam pendidikan. Demikian hasil video yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.